Pemirsa N2S TV dimanapun berada, salam dari tim produksi Potret Nagari. Hari ini kami berada di satu tempat di tepi pantai di salah satu sisi Teluk Tapian Nauli atau Teluk Sibolga, persisnya di Desa Kalangan. Pemirsa, pada paket acara Potret Nagari hari ini mungkin ada sesuatu dan ingin kami sampaikan kepada pemirsa, khususnya warga Sibolga, Tapanuli Tengah, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan. Dan sudah mendampingi saya ada Pak Sahat Simatupang, SEMM. Beliau, ya kita sebutlah sebagai sosok pemerhati seni dan budaya pesisir di kedua daerah ini. Kemudian di tengah ada sosok yang sangat dikenal oleh masyarakat kedua daerah ini. Beliau adalah Bapak Bukhran Tanjung, dan sehari-harinya biasa dipanggil sebagai Panglima Mursala. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Pak Sahat sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pemirsa N2S TV dimanapun berada, bahwa adalah satu kelaziman bila di banyak daerah di Nusantara kita ini sering atau selalu ada terdengar nama-nama sosok atau tokoh yang sebetulnya sangat dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi tidak diberi gelar secara nasional. Sosok-sosok itu atau tokoh-tokoh itu umumnya sangat memasyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh ini Pak Sahat, Ya, Pak Bukhran, misalnya di Betawi, kita mengenal nama sosok Si Pitung. Ya kan, Si Pitung. Jampang. Abang Jampang, betul. Itu kalau di Betawi. Mungkin ada lagi yang lain-lain. Kalau di daerah Jawa Barat misalnya ada sosok yang sangat memasyarakat, Si Kabayan. Kemudian ada juga nama atau tokoh yang sering diceritakan dalam cerita-cerita legenda, misalnya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi, itu kerajaan ya. Kemudian misalnya kalau di daerah-daerah seperti nama Putri Andam Dewi, ya kan, Putri Rundu. Kemudian ada lagi yang sangat dikenal masyarakat dari daerah lain, Malin Kundang, kan begitu ya. Ada lagi Sampuraga, dan banyak tokoh-tokoh daerah itu yang sangat dikenal oleh masyarakat. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah, pemirsa, ada satu sosok tokoh yang sesungguhnya sudah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Tetapi gaung namanya ini terasa sangat sepi. Seperti itu ya Pak Sahat ya? Pak Bukhran. Dan jadi mulai dilupakan. Dan ya itu artinya karena tidak selalu disebut, cuma nama sosok ini sekali lagi sangat dikenal di kedua daerah ini, khususnya kalau di kota Sibolga Pak Sahat. Pak Bukhran, saya jujur saja, siapa nama sosok dan tokoh itu? Mungkin ya para pemirsa sudah memahami maksud dan tujuan saya. Adalah yang disebut Datuk Itam. Siapakah itu Datuk Itam bagi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah? Nah, Pak Bukhran, saya jujur saja, sejak pertengahan tahun 60-an saya sudah masuk ke Sibolga. Kemudian kira-kira tahun 70-an saya sempat membaca di kota Sibolga itu ada jalan Datuk Itam. Ada jalan yang bernama Datuk Itam di dekat kantor Korem. Di belakang itu
kemudian bertemu dengan jalan yang agak panjang, Iya. Jalan Putri Rundu. Iya. Kemudian di belakangnya lagi Dan Janggi. ada Jalan Janggi. Iya. Nah, ini kan nama-nama sosok tokoh daerah dan legenda Tokoh legenda di pesisir kita ini. Baik. Itu yang saya ketahui. Jalan Datu Hitam. Ada satu sekolah di situ, sekolah dasar. SD 9. Malah masyarakat menyebutnya menjadi SD Datu Hitam. Ini dia, ya kan? Iya, iya. Ini latar belakang dulu sebelum kita masuk ke pokok persoalan. Baik, pemirsa, bahwa Pak Bukhran Tanjung ini yang bergelar Panglima Mursala, artinya Mursala itu adalah nama sebuah pulau di tengah Teluk Tapian Nauli itu dan sangat dikenal sebagai daerah objek wisata di daerah ini. Nah, beliaulah bergelar Panglima Mursala. Apa alasannya nanti, tapi kita akan tanya bahwa sesungguhnya Pak Bukhran Tanjung ini adalah garis keturunan dari Datu Hitam itu. Iya. Baik. Langsung ke 7. Iya. Baik, Pak Bukhran. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat semua bahwa Bapak itu benar dari garis keturunan Datu Hitam itu? Ya, pada mulanya, awalnya, sebelum menelusuri kepada yang namanya Datu Hitam, kita harus mengetahui dulu siapa sebenarnya nama asli Datu Hitam. Oh iya, betul. Betul. Bagaimana Pak dosen? Iya, iya. Benar. Asli namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Betul. Abdul Muthalib namanya. Iya. Jadi Abdul Muthalib ini dulu kan dia boleh dikatakan pegawai kerajaan Portugis ya. Iya. Inggris. Inggris, ya. Inggris. Tetapi ya yang namanya manusia kan ada masa khilaf, ada masa terbuka. Setelah dia berbaur ke Tapanuli ini, Teluk Tapanuli, dia meninggalkan. Yang namanya kolonial. Oh. Meninggalkan. Dia itu pedagang kah atau? Enggak, dia sebenarnya pada awalnya memang berdagang. Oh, begitu. Pedagang. Kepala Iya. perwakilan Iya. dagang. Iya, kepala perdagangan. Tinggal lagi ya, ada tujuan awal dia khusus menyebar agama tadi. Oh. Ya, kalau ini yang saya ceritakan ini cerita kakek saya yang diceritakan oleh kakek-kakeknya. Betul, betul ya. Ah. Ya. Nah, perlu diketahui saya itu keturunan Datu Hitam atau dari garis keturunan Opusirara atau Ulando. Menantu Datu Hitam namanya Abdul Somad, keturunan ke-7 langsung saya. Keturunan ke-7 hari ini? Iya, saya, anak saya ke-8. Oh, iya. Nah, jadi perlu diketahui sebenarnya besarnya Datu Hitam itu tidak bisa terlepas dari peran serta sang menantu. Siapa tadi menantunya ini? Menantunya Abdul Somad. Abdul Somad. Sebelum dia masuk Islam, namanya Ulando. Gelarnya Ulando karena orangnya memang kayak orang Belanda. Orang Belanda. Opusirara karena merah kulitnya ya dibilang gelari Opusirara dia. Abdul Somad ini asal dari? Dialah penguasa mulai dari Sikua, Sorkam sampai ke Tapianuli. Keturunan Opusirara, Raja Sikua. Raja Sikua. Sebenarnya punya pantai semua ya keturunan dari Raja Sikua. Keturunan Raja Sikua lah yang menguasai semua pantai-pantai ini. Sampai ke Sibol Katapting ini. Oh, seperti itu. Iya. Baik. Pak Sahat, kalau kita tinjau dari sisi sejarah, dari literatur atau bahan bacaan yang ada, tadi sepintas sudah disampaikan oleh Pak Bukhran bahwa beliau itu ikut dalam misi perdagangan yang pada masa itu oleh Inggris. Serikat dagangnya adalah EIC. Itu sama kita ketahui. Nah, kalau dari sisi sejarahnya ada yang mengatakan bahwa dia itu dibawa oleh Inggris dari Bengkulu. Itu benar? Macam mana? Oh, iya benar. Sebenarnya masa kecil dia dalam sejarah itu, dia dibawa orang tuanya ke Bengkulu. Di Bengkulu dia dibesarkan, belajar mengaji. Setelah remaja, dia sebagai sosok yang dituakan sebagai pendakwah ulama, menyebarkan Islam di sepanjang pesisir pantai Bengkulu. Oh, seperti itu. Iya, kira-kira berusia remaja, dia usia 19 tahun,
dia diterima bekerja di Kongsi Dagang Inggris di Pariaman pada waktu itu. Dari situ awal dia. Iya. Karena beliau berbakat dagang, dilihat orang Inggris itu. Iya. Karena Inggris itu kan mengumpulkan monopoli nih. Iya. Dipakailah Angku Datu ini untuk mendekati masyarakat pribumi yang dekat di situ. yang Tunggu sudah dulu Pak Islam. Sahat. Pada masa di Bengkulu itu dia kan belum bergelar datuk ya? Belum. Masih Abdul Muthalib. ya. Nama aslinya Abdul Iya, Muthalib. Abdul Muthalib. Ya, di desa lahir dia. Aslinya nama Abdul Muthalib, dan beliau ini kelahiran Desa Nagore, India Selatan. Oh, Daerah India. Makanya saya bilang tadi, yang sebenarnya yang berkepentingan, yang sangat apa dengan sejarah sebelum dia menantunya inilah karena bebarengan dengan iya. Jadi dari India itu dibawa orang tuanya ke Bengkulu. Iya. Dibawa oleh rombongan orang-orang India. Betul, karena India dulu adalah wilayah jajahan Inggris ya. Iya. Untuk membangun pada awalnya untuk mendirikan benteng Marlborough yang ada di Bengkulu itu. Bengkulu ya. Setelah selesai benteng ini, mereka tidak mau pulang ke India. Iya. Lalu bertahan di Bengkulu. Yang kita kenal dengan Desa Muko-Muko ya. Muko-Muko. Desa Muko-Muko masih ada itu. Iya, sampai sekarang. Desa Nala, Muko-Muko, Bengkulu. Nah, dari sana dia remaja besar, kemudian dia melamar bekerja di Kongsi Dagang Inggris di Bengkulu. Dari Bengkulu dipindahkan ke Pariaman. Setelah di Pariaman ke Padang. Sebenarnya apa yang disampaikan dari Panglima Mursala tadi benar. Sebenarnya inti pokok dia bukan sebagai pedagang. Yang dimanfaatkan Inggris itunya dia berniaga supaya merangkul masyarakat setempat itu. Dari kalau sisi misi agama aslinya misi agama, penyebar Islam. Iya. Jadi dimanfaatkan oleh ini. Kalau Inggris itu nanti nggak percaya masyarakat pribumi. Betul. Dia dari kampung-kampung. iya. Akhirnya apa yang diucapkan Angku Datu ini, Abdul Muthalib ini terima masyarakat. Itu yang menyenangkan apa? Nah, secara kebetulan berlanjut, Inggris menguasai Pulau Poncan sekitar tahun 1749. Bukan menguasai, pada awalnya mendekati, masuk ke Pulau Poncan. Masuk ke Poncan. Pada waktu itu Belanda di situ. Setelah Portugis keluar, masuk Belanda, masuk Inggris. Akhirnya Inggris berkuasa, Belanda keluar, Inggris berkuasa Poncon Kente. Inggris menguasai Poncan lah. Baik. Di situ bermarkas. Sampai di situ dulu Pak Sahat. Pemirsa N2 TV. Kita akan semakin menggali informasi tentang siapa Abdul Muthalib yang bergelar Datu Hitam di tanah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami akan kembali Potret Nagari.
Pemirsa N2S TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dalam program Potret Nagari N2S TV Sibolga. Pak Sahat, tadi kan sudah sepintas disampaikan latar belakang dari sisi sejarah keberadaan dan kehadiran atau keberadaan Abdul Muthalib yang belakangan diberi gelar Datu Hitam, ya. Itu nanti akan kita sambung. Tapi saya ingin kembali kepada Pak Bukhran Tanjung. Nah, Pak Bukhran, tadi kan Pak Sahat sudah menyampaikan sisi sejarahnya. Sekarang secara khusus, ya, tadi kan Pak Bukhran mengatakan Pak Bukhran itu garis keturunan ke-7 dari menantunya Abdul Somad. Iya. Nah, kalau yang di atas itu bisa Bapak sampaikan? Ya bisa lah. Silakan. Supaya runut ke atas dulu, baru nanti ke bawah. Jadi anak nomor 4 Datu Hitam, Halimatus Sa'diyah namanya. Perempuan ya? Iya, perempuan. Anaknya semua perempuan, 5 perempuan anaknya. Iya. Anak nomor 4 Datu Hitam namanya Halimatus Sa'diyah. Dinikahkan karena opu Sirare ini sebenarnya marga Pasar Ibu Gorat ini. Pasar Ibu Gorat? Pasar Ibu Gorat. Oh. Nah, jadi Pasar Ibu Gorat ini karena dia sudah dari anak mudanya sudah masuk Islam, karena dia memang berilmu hebat kan, rasanya sejalan, sinkron perjalanan mereka sama Datu ini, dia kalau dia jadi panglima. Jadi jangan ragu lah kalau keturunannya panglima juga. Jadi dari hasil pernikahan mereka ini, dengan Halimatus Sa'diyah lahir 3 orang anak. Yang tua Abdul Wahab, itulah yang pergi menguasai Natal. Yang kedua Abdul Jamil, saya lah keturunannya yang ke-7. Dari Abdul Jamil? Iya, saya. Oh iya. Dari yang paling bungsu Abdul Wahid, itulah Akbar Tanjung, Faisal Tanjung. Akbar Tanjung? Iya. Mantan ketua DPR dulu? Iya. Menpora. Yang disebut dari Sorkam itu? Iya. Iya. Nah, mereka lah satu rumpun ini dari Abdul Wahid. Termasuk itu Jarlon Jahlul yang ketua Yayasan Matauli. Iya. Nah, itulah dia. Dari hasil keturunan saya lah Abdul Jamil. Lahirlah dia itu Muhammad Seha. Muhammad Seha lah. Dari Muhammad Seha lahirlah dia Haji Ahmad Bukhrin Khalifah. Perlu diketahui anaknya yang 3 ini Abdul Wahab, Jamil, Abdul Wahid ini semua habis Quran. Sekolah di Arab semua ini. Oh iya. Mesir ya? Iya. Mesir semua. Kairo semua ini. Habis Quran semua ini. Jadi, tapi jangan salah, dari keturunan Abdul Jamil ini memang ada kelebihan satu, menguasai ahli tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu sufi, dan bahkan hampir semua keturunan ini bergelar khalifah. Ya. Saya pernah membaca, apa benar atau tidak ya barangkali, ada tersebut di situ dan pernah menjadi menteri di negara kita, Kiai Haji Zainul Arifin. Itu dari Zainul Arifin dari garis keturunan apa tadi? Abdul Jamil. Dari Abdul Jamil. Abdul Jamil. Oh. Zainul Arifin, Zainul Hamid, itu orang itu. Dari di atas. Gitu AM Jalaluddin. AM Jalaluddin. Mantan wali kota dulu ya. Mantan wali kota sebelum kemerdekaan. Iya. Yang wali penting kota merangkap bupati. Merangkap ya. Dan terakhir setelah kemerdekaan kakek saya lah Murad Tanjung. Murad Tanjung. Bukan karena bodoh, bukan karena penghargaan loh. Murad Tanjung kan wali kota. Wali kota Sibolga dulu kan? Kakek saya. Iya. Oh, kakek itu kakek saya. Dari Cilarang pula. Jadi untuk membuktikan bahwa memang keturunan Datu Hitam itu adalah penguasa, raja dan penguasa, bisa dilihat dari keturunan pemerintahannya. Artinya betul-betul Sariful Alam saya juga keturunannya yang dari Natal. Wali kota juga. Wali kota juga. Iya. Baik kalau begitu. Jadi kau perlu diketahui, makanya saya bisa menjabarkan bahwa saya keturunan langsung Datu Hitam. Iya. Abdul Somad, Abdul Jamil, nenek cucunya Abdul Somad, Muhammad Seha, Haji Ahmad Bukhrin Khalifah, Haji Ahmad Bukhrin Tanjung, Murad Tanjung, Anwar Bukhrin Tanjung, Komandan Pem Guntur, itu keturunannya Mahkota Rukun Tanjung, Mahkota Tanjung, saya lah. Luar biasa ini. Memang harus gitu dia. Iya. Jangan katakan Anda itu keturunan siapa-siapa sebelum Anda tidak tahu garis keturunannya. Dari mana? Iya, baik. Sama itu dengan ilmu tarikat. Kalau jangan katakan Anda itu ahli tarikat kalau tidak tahu rabitanya. Itu namanya tarikat jin. Betul, iya. Baik. Pak Sahat. Ya. Ini kan jujur saja barangkali kalau
anak-anak muda kita hari ini, baik di Sibolga dan Tapanuli Tengah kan ya mungkin membaca, tapi secara runut seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bukran tadi kan, ini kan jarang ada kan begitu, jarang terjadi. Nah, katakanlah sebagai pengamat dulu Pak Sahat ya kan, benar. Artinya apa yang harus dilakukan oleh katakanlah keturunan dari Datuk Itam ini yang berserak-serak ini barangkali apa kira-kira yang bisa diperbuat? Saya pikir begini, untuk mengenal sosok sejarah ini tadi, bagi generasi muda saat ini, ia harus mengetahui sejarah kota dia, kampung halaman dia, tempat dia lahir dibesarkan. Betul. Harus paham anak-anak generasi muda ini. Nah, sementara di literatur yang menjelaskan ini secara up to date, tertulis dalam buku ini belum ada. Belum ada ya. Sekarang kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bukran, Ahmad Bukran Tanjung, yang bergelar Panglima Mursala ini, langsung loh, tidak main-main. Dari guru generasi ke-7. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi Sibolga Tapteng ini, tentunya lewat pendidikan. Lewat pendidikan di sekolah. Kalaupun dia masuk dalam muatan lokal namanya, untuk memahami anak-anak didik kita di Sibolga Tapteng mengerti sejarah kampung halamannya. Tempat dia dilahirkan, dibesarkan. Artinya, jadi suatu waktu dia jadi pemimpin di masa akan datang di Sibolga ini, dia paham tentang daerahnya ini. Termasuk para pemimpin-pemimpin di pemerintahan, yang disebutkan Pak Bukran tadi, ya, keturunan dari Datuk Itam itu kan, termasuk tadi disebut Akbar Tanjung, Faisal Tanjung, Zainul Arifin, Zarlun Jahlul. Mumpung Pak Panglima Mursala ini masih hidup. Kalau nggak ada dia, jangan doakan mati cepat datang. Kita bertanggung jawab lah, karena ini suatu apa, nggak ada yang bisa menjelaskan. Kalau kata orang sekarang ini, keturunan Datuk Itam yang paling terpede Asia Tenggara cuma Panglima Mursala. Baik, ini bagus saran dari Pak Sahat ini. Artinya sekedar menjadi muatan lokal ya, referensi pembelajaran untuk mengenal sosok dan tokoh daerahnya. Iya, itu yang kita inginkan. Betul. Jangan artinya lebih hafal anak-anak kita hari ini di sini cerita si Pitung. Saya mau memberi penjelasan sedikit. Perlu kita ketahui kenapa keturunan Datuk Itam, karena dibilang Pak Sahat tadi keturunan dari India, kenapa jadi bermarga sekarang? Gitu. Sebenarnya kami itu keturunan itu kebanyakan cenderung dia itu Pasaribu. Karena keturunan dari garis keturunan ayah kan, karena Datuk Itam kan punya anak perempuan semua, perempuannya semua. Kita kan keturunan ayah, kan kita mengikuti patriarkat. Betul ya. Pasaribu Gorat terpaksa mengikut ke situ. Pasaribu Gorat. Kenapa kita bertahan jadi Tanjung? Dulu kan yang namanya, tapi maaf, darah biru kita disebut dulu. Itu dulu darah biru. Jadi nggak sembarangan cari jodoh. Jadi seperti pernikahan zaman Rasulullah, sepupu juga nikah. Oh begitu. Jadi karena Pasaribu sama baru Pasaribu nikah, mengalahlah satu. Jadi Pasaribu Gorat, ditanjungi katanya. Pasaribu Gorat, ditanjungi. Kata kakek saya, mantan komandan PM Guntur, Anwar Bukhrin Tanjung, diceritakan oleh kakeknya Muhammad Seha. Pasaribu Tanjung. Tanjung ini daerah. Ini Tanjung Sibolga ini. Tanjung daerah. Dulu kan kakek ini kan dulu kan pergi dibawa Datuk Itam pergi dagang sampai ke daerah Banten loh. Daerah Banten. Jadi cenderung orang kan, Batak makan anjing Batak katanya kan. Saya memang Batak, saya Pasaribu Gorat, ditanjungi katanya. Jadi itulah dasarnya Tanjung-tanjungan semua. Oh begitu. Karena pernikahan mereka pun sepupu sama sepupu. Jadi si Simbata kan dia kalau udah sepupu nikah, apapun ceritanya ada baru tulangnya kan. Kan itulah baru Pasaribu baru tulangnya kan. Sampai kepada kakek saya ngambil satu marga. Tapi secara hukum syariah Islam nggak masalah. Nggak masalah. Betul. Jadi itulah dasar kenapa jadi Tanjung kata orang. Itulah alasannya. Baik. Cuman keterbunturan setelah ayah saya nggak ada ngambil paribannya. Karena memang paribannya pada kecil-kecil semua. Baik. Saat itu. Pemirsa N2S TV,
akan kita sambung kembali perbincangan ini khusus mengenai Datuk Hitam yang awal namanya adalah Abdul Muttalib. Tapi mengapa menjadi Datuk Hitam? Nanti kita akan sambung kembali. Potret Nagari. Telah tiba di Pulau Pontian Ketek untuk menuju lokasi makam pendiri dan pengembang peletak dasar-dasar budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Abdul Muttalib yang bergelar dengan Datuk Hitam. Saat ini kami beserta rombongan dan grup kesenian Sikambang di bawah asuhan Lembaga Adat Budaya Pesisir akan berangkat menuju lokasi makam untuk melakukan ziarah makam sekaligus melaksanakan doa bersama dalam di lokasi makam Abdul Muttalib gelar Datuk Hitam. Makam peletak dasar budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang kita namakan yang disebut dengan Abdul Muttalib gelar Datuk Hitam. Pada saat ini kami berada di lokasi makam dan seluruh rombongan sedang membersihkan makam. Sangat-sangat mendukung apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pimpinan Pusat Lembaga Adat Budaya Pesisir Pantai Barat Sumatera Utara. Saya tidak menduga bahwa di Sibolga ini masih ada aset yang sangat terpendam, yang tidak ternilai. Kalau dijual ini luar biasa. Kunjungan-kunjungan para wisata luar negeri kalau ini dikelola dengan baik. Tapi saya sangat menyesalkan. Kami atas nama Ikatan Masyarakat Tapanuli Tengah Sibolga, Imatapteng, merasa kecewa. Begitu dekatnya kota Sibolga dengan pulau ini, hanya perjalanan 15 menit. Ini tidak seperti hutan belukar. Padahal ini bisa dikelola dengan baik, mendatangkan wisata-wisata. Kemudian yang sangat kita sesalkan, begitu bebasnya orang menguras pasir-pasir yang ada di sini untuk kepentingan pribadi. Kami mengharap Ikatan Masyarakat Tapanuli Tengah yang ada di Medan dengan seluruh jajarannya mengharap pemerintah Kota Sibolga segera merehabilitasi atau mengelola aset yang sangat berharga ini. Daun siani lindan patah lindan Dundang sayang aduai di dundang. Pemirsa N2 TV, terutama para generasi muda masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dimanapun berada. N2 TV sebagai media televisi lokal di kota Sibolga memiliki atau mengemban misi yang sederhana saja, yaitu mempublikasikan, memperkenalkan, dan mengingatkan. Itu Pak Sahat, Pak Bukran. Inilah misi N2 TV. Jadi barangkali misi dialog kita hari ini dalam kerangka itulah. Tadi pemirsa, kita berulang kali mendengar Datuk Hitam, Datuk Hitam, Datuk Hitam. Itu muncul pertanyaan. Mengapa almarhum Abdul Muttalib ini sebagai seorang sosok dan tokoh
di daerah pesisir, khususnya dari Pulau Poncan di seberang kota Sibolga ini disebut dengan Datuk Hitam. Dari sisi sejarahnya kita akan kembali tanya kepada Pak Sahat. Bagaimana ini ceritanya Pak Sahat? Oh, ya benar. Tadi udah ceritakan oleh Panglima tadi, Iya. bahwa sosok beliau ini adalah nama aslinya sebenarnya Abdul Muthalib. Ya. Setelah dia berada sampai di Poncan Ketek, Iya. diangkat sebagai kepala perwakilan Kongsi Dagang Inggris itu, Iya. karena dia seorang ulama, budi pekertinya yang sangat baik. Setiap orang yang mendengarkan dia berbicara Terkesima. datang ketenangan batin orang kalau dia ngomong. Iya, iya. Sehingga orang di sekitar kawasan Teluk Tapian Naul ini simpati terhadap Abdul Muthalib ini. Oke, Pak Sahat. Yang memberi gelar Datuk Hitam itu siapa? Masyarakat di Pulau Poncan itu kah atau kolonial Inggris itu? Masyarakat dari Poncan Ketek itu, karena begini, karena Abdul Muthalib ini tadi kita katakan lahir di India, keturunan India Tamil, kulitnya hitam. Makanya Kalau masyarakat pesisir Poncan Ketek itu kan sebutan daripada dipanggil beliau itu menjadi Datuk Hitam. sebenarnya dia Datuk Bandarokayo. Itu gelar Datuk Bandarokayo. Bandorokayo. Karena dia memungut pajak. Iya. Itu di zaman Belanda dia nanti. Oleh karena dia keturunan dari India Tamil, kulitnya hitam, maka oleh masyarakat Iya, lebih dia dikenal orang kena warna kulit hitam Datuk itu. hitam. Jadi Sementara Datuk Hitam. ya, Iya. sementara pengertian saya Datuk itu adalah semacam gelar kehormatan. Nah, begini Pak Iya. Pak Edi, saya jelaskan lagi. Karena kulitnya hitam jadi Datuk Hitam. Sekitar tahun 1810 diangkat dia jadi Datuk Poncan. Iya. Oh, oleh Oleh masyarakat lautan juga. Poncan Ketek itu. Iya. ya. Karena dia sosok ulama tadi, Iya. orang kagum sehingga raja-raja di Teluk Tapian Naul ini pun kawasan pesisir pantai Sumatera hormat sama dia. Iya. Tidak ada lawan dia sama raja-raja itu. Karena baik kali hatinya. Iya. Sejuk dia ngomong. Artinya disegani, Disegani, dihormati. kena simpati dia, ya. Iya. Sehingga murah dia. Inilah yang suka Inggris sama dia. Oh. Memperjuangkan dia di sini. Nah, Iya. oleh masyarakat Poncan Ketek didaulatlah dia menjadi diangkat jadi Datuk Poncan. Datuk Poncan. Iya kan? Iya. Maka disebutlah tambah namanya sebagai Datuk Poncan. Iya. Arti Datuk ini seorang tokoh Iya. yang dituakan Iya. di masyarakat sebagai pemimpin dari masyarakat itu. Iya. Diangkat, bukan raja dia, Bukan ya. Tapi yang diakui oleh masyarakat Tapi itu jangan salah, bukti sebagai kerajaannya masih ada. Iya, pimpinan. Bukti daripada apanya masih ada. Jadi istilah di Poncan Ketek itu dulu tidak disebut raja. Iya. Raja itu Datuk itulah. Iya, pimpinan. Datuk Poncan. Jadi Iya, Datuk Hitam disebut karena warna hitamnya. Karena kulitnya Kulit, hitam. iya. Iya. Kalau gelar kebangsaan dia, Dan kebangsawanan Bandarokayo. dia di Poncan Ketek, Datuk Poncan. Poncan. Itulah dia sejarahnya, ya. Pak Edi. Saya ada membaca juga sebetulnya. Selain daripada Datuk Poncan tadi, kemudian Datuk Hitam, ada lagi Datuk Pasar. Siapa ini? Keturunannya juga itu. Nah, itu keturunannya berikutnya itu. istilah Datuk Pasar ini, Iya. kan Poncan Ketek itu kan Inggris. Iya. Tahu sekitar tahun 1824. Sudah ada perjanjian Traktat London. Iya, betul. Perjanjian internasional. Iya. Pertukaran jajahan Iya. antara Inggris dengan Belanda. Iya. Dah, semua wilayah Nusantara ini yang dikuasai oleh jajahan Inggris dikembalikan ke Inggris. Iya. Ke Belanda. Iya, ke Belanda. Iya. Sedangkan semua jajahan Belanda Kembalikan. dikembalikan ke Inggris. Iya. Diserahkan Belanda lah Singapura sama Semenanjung Malaysia. Iya, Tumasi. Iya. Tumasi. Iya. Masuklah 1824 Traktat London. 1826 realisasi. Masuklah Belanda balik ke apa? Poncan. Ke Nusantara ini. Iya, Termasuklah Pulau Poncan, Teluk Tapian Naul, ya kan? Iya. Nah, dari 1826 mulailah. Disinilah penderitaan rakyat itu dimulai balik. Semua harta benda hasil bumi milik masyarakat pribumi dirampas Belanda, diambil oleh VOC. Kaitannya dengan Datuk Pasar tadi? Nah, 1826 ini sejarah ini. Ya. 1827 keluar kebijakan Belanda. pemerintah Hindia Belanda. Ya. Dihapuskan sebuah istilah raja-raja. Iya. Diganti jadi kepala kuria. Iya. Iya. Ya kan?
1827. Diangkatlah kepala kuria pertama, itulah Raja Sibolga yang kelima. Raja Ombun Barita Hutagalung itu. Dialah kepala kuria. Setelah itu, 1833, Belanda kurang ajar lagi. Dipindahkannya Pulau Poncan Kete semua ke Sibolga. Kosongkan Pulau Poncan. 1833. Pindah, termasuk Angku Datu ini. Semua keluarga besar yang terpaksa mengungsi dia ke Kampung Sibolga. Kampung Sibolga belum ada apa-apanya dong. Nah, Berarti ketika 1833 itu Banda diganti berlanti. Poncan dikosongkan oleh Belanda. Si Datuk Hitam ini ikut pindah. Ikut pindah ke daratan, semua keluarga ke ke daratan Kampung Sumatera, Sibolga ya. Sibolga, Di ya. Kota Beringin lah pertama orang itu. Dari Kota Beringin masuklah ke Pasar Belakang. Iya. Dah. Oleh pemerintah Hindia Belanda, karena ada lagi istilah Datuk Poncan, karena Poncan di sana. Udah di Sibolga, dirubah kebijakan oleh Belanda. Datuk Poncan dihapus, digantilah menjadi Datuk Pasar. Diangkatlah Datuk Hitam ini menjadi Datuk Pasar. Datuk Pasar pertama. Artinya sebagai penguasa pasar. Penguasa pasar. Tugasnya diberikan Belanda Datuk Pasar ini adalah pemungut belasti. Pajak. Kalau sekarang kepala pendapatan Banda Harukai. Muncullah sesudah dia diangkat Datuk Pasar 1 oleh Belanda, tapi oleh masyarakat pesisir Sibolga Tapteng semakin dicintai. tidak disebut dia Datuk Pasar. Datuk Banda Harukai. Pemegang kas. Karena kepeng saja. Kepeng saja dan paciknya. Tapi orangnya miskin. Orangnya miskin. Kayak Panglima Persala juga orang ini luar biasa. Jadi orangnya sederhana, miskin, tapi rakyatnya senang. Dialah bumpernya Belanda itu. Cuma sayangnya 3 tahun dia 1833 jadi Datuk Pasar, Datuk Bendaro Kayo. 1836 pendek umurnya, wafat dipanggil Tuhan. Disitulah dia habis. Dikebumikan di Poncan. Kete. Minta dikembalikan di amanatnya. Dia minta pulang ke Poncan Kete. Oh, di atas permintaannya sendiri. Persis di samping kerajaannya. Kantor Presiden Tapanuli. Pak Bukran. Tentu itu dia. Pak Bukran yang mungkin bisa lebih menceritakan ini. Masalah makam dari Datuk Hitam tadi. Itu dirawat sekarang, terawat. Insya Allah masih, walaupun katanya Udah hancur. Hancur belebur, mungkin pernah katanya dulu dibom sama Belanda kan? Nah, serpiannya. Tapi benteng kokohnya itu loh yang bisa terlupakan. Bekas pondasi. Pondasinya itu kokoh. Kantor Kongsi Dagang. Memang banyak yang terlupakan akan Datuk ini. Tinggal lagi masih ada juga 1-2 orang yang peduli. Seperti Pak Sahat, dosen ini. Kalau ada harapan Pak Bukran, khususnya kepada pemerintah daerah, dalam hal makam Datuk Hitam di Pulau Poncan itu, apa kira-kira? Ini harapan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya ada pesan dulu, pesan-pesan termasuk Pak Akbar lah itu dulu kan. Pengen katanya yang membangun itu kembali anak keturunannya. Oh begitu. Tetapi mungkin karena tidak ada persatuan dan kesatuan sekarang ini, belum terwujud sampai belum sekarang. terwujud. Tapi niat itu sudah ada. Tinggal lagi alangkah baiknya kalau Pak Jamaluddin Puan sebagai wali kota saat ini memperhatikan aset sejarah. Karena itu termasuk wilayah kota Sibolga ya. Pak Jamaluddin Puan jangan memandang saya, kita berseberangan, belum tentu kita nggak sehat di dalam program kan. Karena kan begini, kita kan dalam kerangka menjaga aset daerah sebagai sosok dan tokoh yang sangat melegendaris itu kalau saya menilai. Ya tentu terpulang kepada pengambil kebijakan ya Pak Sahat ya. Baik, pada sesi terakhir ini, boleh saya tambah Pak Edi, kalau boleh menyambung sampai katakan Pak Burhan tadi, ya tentunya kan perhatian pemerintah daerah, karena ini kan sejarah. Pernah dulu tempo hari, mau dikembangkan pada zamannya Sarpi Hutauruk, pernahnya ini jadi program wisata. Khusus satu ini, Pulau Poncan ini wisata religi. Makanya saya bilang. Dan sudah dimasukkan dalam draft RAPBD itu tempo hari. Tapi kelanjutannya kita sampai sekarang belum ya. Dan bahkan program Tarmizi Tanjung ini dipakai terus untuk Pajus. Itu yang lama. Tapi konsep yang harusnya sampaikan Pak Panglima tadi, ini kan sejarah ini.
warisan sejarah yang dilupakan kan. Iyalah. Jadi kalau boleh saran kita lah, mungkin semua kita masyarakat Sibolga oleh pemerintah kota, pulau ini dibuat cagar budaya. Iya. Cagar budaya daerah kota Sibolga. Wisata religi. Wisata sejarah. Iya, wisata Saya historis. sebenarnya secara pribadi sanggup membuka itu. Sekali lagi, kalau saya berjuang sendiri nanti seakan-akan yang lain itu tidak mampu merasa dirinya kan. Betul. Pokoknya dengan satu kesatuan, Iya. mari sama-sama mengembangkan. Tapi niat itu sudah ada ya Pak? Udah. Saya melihat begini, kalau seperti kata beliau ini, karena keturunan Datu ini kan banyak. Iya. Sangat susah mengumpulkan ini. 2/3 kota penduduk Sibolga Tapting itu keturunan. Cuma nggak muncul orang ini. Nggak ada yang tampil beda kayak saya. Dua saja seperti saya, maju. Makanya tampil jalan tengah, perhatian pemerintah. Betul. Jalan tengah ini Iya, baik. dijaga, dipelihara. Iya. Tapi harapan kita tentu tadi cerita bahwa datuk-datuk hitam itu punya pimpinan itu. Iya. Wali kota, Iya. 4 orang sudah. Iya. Keturunan datuk ini, wali kota itu orang itu. Iya. Cuma terhalang terputus. Mana keturunan itu kan? Iya, itu dia. Jadi pemirsa Dari situ yang bisa. N2S TV dalam paket Potret Nagari hari ini kami sudah berbincang banyak menginformasikan tentang sosok dan tokoh seorang Abdul Muthalib, gelar Datuk Hitam yang sesungguhnya menjadi milik orang-orang Sibolga dan juga Tapanuli Tengah tentunya. Karena ya tidak dapat kita pisahkan secara kehidupan berbudaya. Beberapa hal yang menarik perhatian tadi adalah pertama bagaimana kalau makam Datuk Hitam itu dijadikan semacam objek wisata religi, kemudian partisipasi dari pemerintah daerah, cagar budaya, kemudian dari unsur pendidikan tadi, bagaimana bisa menginformasikan siapa sosok dan tokoh Datuk Hitam ini. Seperti juga daerah-daerah lain barangkali ya mungkin anak-anak membaca komik lebih kenal Sepitung, lebih kenal Abang Jampang, ketimbang sosok Datuk Hitam yang melegendaris menurut pengamatan kami. Kira-kira itu. Nah, pemirsa, ada satu pertanyaan yang masih saya simpan sejak tadi ini, Pak Bukram. Pak Sahat ya, maaf dulu. Apa latar belakang Pak Ahmad Bukran Tanjung ini disebut atau digelari dengan Panglima Mursala? Ada yang keberatan? Ini maaf, ada yang nggak keberatan? Jelaskan. Kalau saya disebut orang dengan sebutan Panglima Mursala, wajar kok. Opung saya Panglima Perang zaman Datuk Hitam. Opung si Rara ini, Abdul Muthalib ini, Abdul Somad ini, menantunya ini Panglima loh. Ya. Sampai ke daerah Banten mengajari menjadi agama. Bahkan saya ilmu toto itu saya ambil dari Banten. Padahal leluhur saya ngajarkan. Apabila ada orang yang kena rematik, asam urat, lumpuh, pakai toto aja. Saya jemputnya dari Banten. Dan jari saya pas, jari keturunan daripada Datuk Hitam. Iya. Saya jemput dari Banten dan mengajarkan itu leluhur saya. Iya. Terakhir saya akan karena saya selama ini menguasai Pulau Musal dan sekitarnya, bahkan kebun saya buka di sana. Kebetulan pada saat itu ada Pangdam, Panglima Daerah Militer waktu itu Muhammad Muiz kalau nggak salah. Pangdam Pak Muiz. Satu Bukit Barisan. Iya, Bukit Barisan. Gak ada sanggup anggota yang ke sana. Pada saat itu orang militer gak ada yang berani. Disuruhlah saya turun dulu, menyisir lapangan. Datang Pangdam, saya sejajar dengan Pangdam. Itu Pangdam. Satu lagi panggilannya Panglima Mursala itu. Dari situ ada ceritanya. Sejak itu ada situ. Jadi kalau saya dulu pelaku illegal logging. Jadi kalau ke kayu saya masuk ditangkap di tengah sana. Kayu siapa? Pak Khalifah. Oh, Panglima Mursala itu katanya. Dari situ sampai sekarang Panglima Mursala. Pokoknya jangan malu. Jangan malu kalau Panglima Mursala itu memang manusia terpilih di Asia Tenggara, itu aja lah. Baik Pak Bukran, terima kasih. Cerita kita ini sangat menarik. Sambil jok kita kan. Enggak masalah kita sambil jok. Lain kali akan kita sambung dengan cerita yang lain. Insyaallah. Dan ini kita rencanakan Pak Sahat. Itulah schedule-nya. Mungkin nanti selepas tahun 2021 ini kita ingin mengangkat kembali masalah cerita Datuk Hitam ini, tapi dari sisi yang lain, yaitu sebagai peletak dasar
Ada Sumando. Pesisir Sumando. Iya. Nanti kita Iya. kondisikan ya, Oke. Pak Panglima. Insyaallah. Terima kasih Pak Sahat. Terima kasih. Pak Bram. Pemirsa N2S TV yang berbahagia, sepertinya kita sudah sampai di ujung perbincangan potret Nagari hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa misi dari N2S TV Sibolga adalah kembali mempublikasikan, memperkenalkan, dan mengingatkan kita semua, seluruh masyarakat pemirsa, dan khususnya warga Sibolga dan Tapanuli Tengah, terutama kepada para generasi muda hari ini. Mudah-mudahan dialog kami hari ini ada guna dan manfaatnya bagi kemajuan daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, negeri pesisir di Sumatera Utara. Pemirsa N2S TV, sampai di sini acara perbincangan potret Nagari hari ini. Salam dari tim produksi potret Nagari N2S TV. Sampai jumpa. Oh, di sana.